Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai restrukturisasi kredit, di mana ketika pandemi seperti ini banyak sekali sektor-sektor yang mengalami dampak dari adanya COVID-19 ini. Di antara ada sektor pariwisata, ada sektor pendidikan, dan yang paling terpenting adalah sektor ekonomi. Banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang memutar otak bagaimana caranya agar mereka bisa survive, bagaimana caranya agar usaha mereka tetap berjalan walaupun keadaannya seperti ini. Tapi di satu sisi mereka pun juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran yang mereka lakukan ke bank. Pembayaran yang mereka lakukan ke bank itu biasanya adalah pembiayaan untuk usaha-usaha modal mereka. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan agar para pelaku usaha bisa tetap survive, yaitu melalui OJK pemerintah melakukan aturan mengenai restrukturisasi kredit. Di situ tertulis pada POJK nomor 11 tahun 2020. Di masa pandemi seperti ini, sektor UMKM ialah sektor yang paling terancam. Tercatat hampir 200.000 UMKM terdampak COVID. Jadi pertanyaannya, apa itu restrukturisasi kredit? OJK dan kita semua tentu telah memprediksi bahwa akibat pandemi COVID-19 ini akan terjadi penurunan usaha yang mengakibatkan menurunnya kemampuan nasabah kredit dalam membayar kembali kewajiban kreditnya. Oleh sebab itulah, OJK sangat serius meminta agar bank dan lembaga pembiayaan dengan cepat dan tanggap segera melakukan perubahan syarat bayar kredit bagi nasabahnya disesuaikan dengan kemampuan nasabah saat ini. Yang tadinya nasabah harus membayar pokok, ditunda dulu pembayaran pokoknya. Yang sebelumnya bunga dikenakan 12% per tahun, diturunkan menjadi 10% per tahun, atau sebesar batas minimal suku bunga atau yang dikenal dengan base rate. Tentu keuntungan bank menjadi lebih kecil, tapi kan tidak rugi. Yang tadinya debitur harus membayar bunga penuh setiap bulan, syarat kreditnya dirubah dan debitur bisa membayar bunga setengah dari bunga seharusnya. Sisanya ditunda selama setahun. Oke, jadi sebenarnya bank akan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur yang menentukan. Yang pertama adalah pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, dan yang kedua adalah jumlah yang bisa direstrukturisasi. Jadi dari sini sudah jelas bahwa restrukturisasi kredit bisa dilakukan oleh pelaku UMKM, di mana ketika usahanya terdampak COVID itu bisa diajukan restrukturisasi kepada bank yang bersangkutan. Jadi pada POJK nomor 11 tahun 2020 disitu dijelaskan pada pasal 5 ayat 2, restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun syarat yang paling penting ketika ingin mengajukan restrukturisasi kredit ialah yang pertama, jumlah nominal pembiayaan itu di bawah 10 miliar. Jika misalkan salah satu pengusaha meminta pembiayaan kepada bank A yang nominalnya di bawah 10 miliar, itu dia bisa mengajukan restrukturisasi kredit. Lalu yang kedua ialah pelaku atau nasabah itu
bekerja di sektor yang informal atau bisa dikenal dengan pelaku UMKM. Itu adalah syarat-syarat yang paling mendasar. Mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Arsyad, mahasiswa UIN Syarifudin Jakarta, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe.